Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 September 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-A'la. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir ayat ke-7. Hari ini insyaallah kita akan membahas ayat berikutnya, yaitu ayat ke-8. Namun ada baiknya kita sedikit mengingat apa yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia memberikan sebuah kabar gembira. Untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembira tersebut? Allah janjikan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan hafal setiap wahyu yang disampaikan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Fala tansa, kamu tidak akan lupa. Ini kabar gembira dari Allah untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang akan kita pelajari malam ini, yaitu ayat yang ke-8, Allah menyampaikan kabar gembira berikutnya. Kabar gembira sebelumnya Allah jadikan Rasulullah SAW hafal ayat-ayat yang disampaikan oleh Jibril kepada beliau. Padahal beliau orang yang tidak bisa baca dan tulis. Nah, di ayat yang ke-8 ini Allah menyampaikan kabar gembira berikutnya, yaitu wa nuyassiruka lil yusra. Apa kabar gembira tersebut? Kami akan mudahkan untukmu. Untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah mudahkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam? Al-yusra. Al-yusra adalah jalan kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi kemudahan untuk sampai ke jalan kemudahan. Nah, jalan kemudahan itu apa? Tidak disebutkan secara gamblang di dalam ayat ini. Sehingga kita dapatkan ada beberapa penafsiran yang dipaparkan oleh para ulama kita. Sekurang-kurangnya ada 3 penafsiran.
Dan tiga-tiganya insyaallah akan kita sampaikan malam hari ini. Penafsiran yang pertama, jalan kemudahan itu adalah syariat Islam. Napa? Syariat Islam. Yang kedua, jalan kemudahan tersebut adalah amal saleh. Napa? Amal saleh. Dan yang ketiga, jalan kemudahan tersebut adalah surga. Ada berapa penafsiran? 3. Apa yang pertama tadi? Syariat Islam. Yang kedua, amal saleh. Yang ketiga, surga. Kita bahas satu persatu. Penafsiran yang pertama, wa nuyassiruka lil yusra, adalah syariat Islam. Penafsiran ini dibawakan oleh Imam Ad-Dhahhak rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wal yusra hiya syari'atul yusra. Yang dimaksud dengan jalan kemudahan adalah syariat yang mudah, yaitu syariat Islam. Jadi Allah Azza wa Jalla telah berjanji kepada nabinya Muhammad SAW akan mengaruniakan kepada beliau syariat yang mudah, yaitu syariat Islam. Sekaligus Allah berjanji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimudahkan untuk menyampaikan syariat ini kepada umatnya. Sudah syariatnya mudah, menyampaikannya juga mudah. Ini janji dari siapa? Allah untuk nabinya SAW. Kenapa demikian? Karena tidak dipungkiri, ketika pertama kali turun wahyu kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasa itu adalah sesuatu yang berat. Bagaimana tidak berat? Karena beliau mendapatkan tugas untuk menyampaikan sesuatu yang akan menjadi perbaikan buat dunia. Dan yang beliau hadapi saat itu manusia-manusia seperti Abu Jahal, Abu Lahab, CS, dan teman-temannya. Yang beliau hadapi adalah masyarakat yang rusak, serusak-rusaknya. Rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak ibadahnya, seluruh lini rusak. Bayangkan montir kondandani motor bodol-dol, ya. Semuanya rusak. Manusiawi atau tidak, ada perasaan, wah abot temen, manusiawi nomor manusiawi. Maka Allah Subhanahu wa taala hibur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang akan engkau sampaikan kepada umatmu ini syariat yang mudah. Dan itu ciri khasnya syariat Islam. Ciri khasnya syariat Islam itu mudah. Tapi kok ketone angel temen Ustaz. Nah, kalau ada orang merasa sulit, itu ada beberapa kemungkinan. Di antara kemungkinan tersebut adalah aslinya mudah, tapi dia bersulit sendiri. Berarti sih gawe angel siapa? Wong, yang bikin sulit manusianya sendiri. Ya Allah, nanti kalau misalnya mbah meninggal dunia, ya Allah gimana ya menjamu orang banyak berhari-hari, repot temen ya Allah.
Yang nyuruh jenengan untuk bikin makanan menjamu orang banyak itu siapa? Justru kalau orang ditimpa musibah, ada keluarganya yang meninggal, syariat Islam. Kita bicara syariat Islam, bukan bicara tradisi. Syariat Islam justru mengajarkan agar tetangga-tetangganya membikinkan makanan buat dia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ketika Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia. Sinten? Ja'far bin Abi Talib. Di peperangan beliau mati syahid. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? Isna'u li ali Ja'farin ta'ama. Wahai para sahabatku, ayo bikin makanan untuk keluarganya Ja'far. Siapa yang disuruh bikin? Tangga teparo. Bukan keluarganya Ja'far yang suruh bikin makanan menjamu orang berhari-hari, bukan. Tapi tangga teparo keluarga, tetangga-tetangganya yang bikin makanan buat keluarganya Ja'far. Kenapa? Fa innahu qad atahum amrun syaghalahum. Mereka sekarang itu sedang ditimpa sesuatu yang membuat mereka menjadi sibuk. Kesedihan. Ya, orang lagi sedih itu kalau masak gimana? Pribun, orang lagi sedih masak, tambah sedih, nggak mood. Mood siapa? Orang bombong, lagi orang bombong, susah dia. Loh, tapi kan lagu kan tradisi. Sekarang kita kembalikan kepada syariat Islam yang mudah. Syariat Islam bukan seperti itu. Syariat Islam justru kita membantu orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Jangan sampai orang sudah ditimpa musibah ibarat jatuh tertimpa tangga, gurugan meninggal. Kan repot, kasihan. Ya. Jadi kalau misalnya ada kesan susah, itu bukan dari syariat Islamnya, tapi dari manusianya yang awalnya syariat Islam itu mudah, dia bikin susah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah bahwa yang akan engkau sampaikan kepada umatmu ini mudah, sehingga tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Kemudian Nabi SAW juga dijanjikan oleh Allah bakalan dimudahkan untuk menyampaikan syariat ini kepada umatnya. Dan yang namanya dimudahkan itu bukan berarti sama sekali tidak ada tantangan, tidak. Tetap ada tantangan. Akan tetapi secara umum Nabi SAW dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Ditakdirkan ada sahabat-sahabat yang setia untuk mendampingi siapa? Rasulullah SAW. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Khadijah istri beliau yang membela habis Rasulullah SAW dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan kasih sayangnya. Bahkan Allah persiapkan Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun sampai akhir wafatnya, sampai wafatnya tidak mau beriman, akan tetapi membela, melindungi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan ada manusia-manusia yang setia untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi beliau dikasih mukjizat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga dakwah Nabi SAW lancar sampai saat beliau wafat.
maka syariat Islam sudah tersebar kemana-mana. Ini adalah penafsiran yang pertama. Napa wau? Syariat Islam yang mudah. Yang kedua napa wau? Amal soleh. Ini penafsiran disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa nuyassiruka lil yusra qala lil khair. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan jalan kemudahan adalah al khair, kebaikan, amal soleh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diringankan oleh Allah untuk beramal saleh, apapun amal saleh tersebut. Salat malam ringan atau tidak? Salat malam ringan apa mboten? Saya kan tanya bukan buat jenengan. Buat siapa? Rasulullah SAW. Ringan apa mboten? Ya jelas ringan lah. Buat Rasulullah SAW ringan. Ya. Bahkan dalam durasi yang begitu panjang pun ringan buat Nabi SAW. Sering saya sampaikan Rasulullah SAW pernah sholat malam surat apa? Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 1 rakaat. Kalau kalian jenengan suratane napa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surat favorit. Surat favorit. Ganti-ganti ya paling Al-Kautsar ya. Wal Asr ya. Ya sih mending gelem tahajud nggih. Bayangkan 1 rakaat suratannya panjang-panjang, tapi ringan buat Nabi SAW. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada beliau. Bukan hanya bicara tentang ibadah berupa sholat malam, termasuk juga puasa ringan buat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jihad ringan buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kaitannya hablum minallah, yang kaitannya hablum minan nas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngurusi umatnya, sekaligus ngurusi keluarganya. Coba jenengan bayangkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngurusi umat, bukan hanya dalam masalah dakwah. Beliau juga inspeksi pasar untuk memastikan para pedagang jujur saat berbisnis. Ada orang berselisih, Nabi SAW jadi hakimnya. Kemudian Nabi SAW keliling menjenguk orang yang sakit. Nabi SAW takziah. Coba lihat kesibukan di luarnya. Dan beliau punya istri banyak. Coba jenengan bayangkan kalau jenengan di posisi beliau, kepriwe jajan. Gak usah istri banyak, istri 1 saja jenengan. Ya, saya dan jenengan maksudnya. Kita itu kadang bingung untuk bagi waktu. Rasulullah SAW bisa setiap hari 9 istrinya itu semuanya didatangi oleh beliau. Coba bedakan dengan orang-orang yang baru punya istri 2. Istri tua sama istri muda. Coba gimana kira-kira mahmudnya ini? Ya. Pembagian waktunya antara untuk mamah muda dengan mamah tua. Kira-kira kayak Rasulullah SAW tiap hari semuanya didatangi nomor. Lah ya, mamah tua yang nak sempat lah. Ya enggak semuanya kayak gitu, cuman banyak yang kayak gitu. Enggak semuanya kayak gitu, cuman banyak yang seperti itu.
Lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan kesibukan beliau yang luar biasa, beliau tetap memperhatikan istri-istrinya. Beliau tetap didik istrinya. Setiap hari beliau datangi seluruh istri-istrinya. Beliau sangat dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh. Ini karunia dari Allah. Jadi kalau kita dijadikan ringan kaki kita untuk melangkah menuju ke masjid, menghadiri majelis taklim, itu berarti kita sedang mendapatkan karunia. Jadi kalau kita ringan untuk membuka mushaf Al-Quran, untuk membaca, terasa nikmat, itu namanya karunia dari Allah. Kalau jenengan setiap hari ada orang datang minta sama jenengan, itu namanya karunia dari Allah. Karunia Ustaz, rentong duit enggak. Itu berarti Allah sedang membukakan apa? Pintu untuk beramal saleh. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, masing-masing dari kita manusia itu sudah ditentukan nasibnya nanti di akhirat, ke surga atau ke neraka. Kita semua sudah ditentukan oleh Allah bakalan ke surga atau ke neraka. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nada'ul amala fanattakil?" Loh, kalau memang kita sudah ditentukan bakalan masuk surga atau neraka, loh kayak gitu, kalau kayak gitu ngapain kita beramal? Ngapain kita beramal? Sudahlah kita mengandalkan takdir kita saja, wahai Rasul. Sebagian sahabat bertanya demikian. Nah, ngapain beramal? Kalau memang sudah ditakdirkan masuk surga, ya wis rasa amal, bakalan mlebu surga. Atau sebaliknya, kalau memang sudah ditakdirkan neraka, kesel-kesel ngamal, warang burung mlebu neraka. Maka para sahabat pun sebagian mereka bertanya demikian. Loh, kalau kayak gitu buat apa kita beramal, wahai Rasul? Apa kata Nabi SAW? La, jangan kalian mengandalkan takdir. Kenapa? Karena kalian tidak tahu. Kita ini tidak ada yang tahu nasib kita nanti bakalan berakhir di mana. Yang sudah tahu, dapat bocoran, angkat tangan. Nah, kecuali Rasulullah SAW, kecuali Abu Bakar, kecuali Umar, Utsman, Ali. Mereka ada pemberitahuan, ada wahyu turun kepada Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah. Napa? Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar pasti masuk surga. Umar fil jannah. Umar pasti masuk surga. Utsman fil jannah. Utsman pasti masuk surga. Ali fil jannah. Ali pasti masuk surga. Kemudian beliau sebutkan satu persatu sampai 10 sahabatnya. Makanya ada istilah al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita Abu Bakar kan bukan. Umar bukan. Walaupun namanya Umar. Tapi kan bukan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin siapa gitu ya. Ya. Gak ada di antara kita yang tahu nasib kita itu mau kemana. Maka tidak boleh kita mengandalkan takdir tersebut. Karena kita tidak tahu kita ditakdirkan mau kemana. Kata Nabi, lah jangan. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? I'malu
tetaplah kalian beramal. Tetaplah kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena masing-masing dari kita akan dimudahkan untuk meniti jalan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita memang ditakdirkan menjadi ahli surga, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan tersebut. Pripun? Beramal soleh. Maka perteballah husnudzon kita kepada Allah. Napa husnudzon? Prasangka baik kita kepada Allah. Kenapa? Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman, aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Maka berprasangka baiklah kepada Allah, supaya Allah takdirkan untuk kita kebaikan. Dan jangan salahkan kalau seandainya kita berprasangka buruk kepada Allah, lalu Allah takdirkan keburukan kepada kita, karena kita yang berprasangka buruk kepada Allah. Contoh sekarang, panjenengan sekarang lagi ngapain? Lagi ngapain? Ngaji. Hadir di majelis ta'lim. Kira-kira ini jalan menuju kemana ini? Bang Pundi? Surga atau neraka? Insya Allah ini jalan menuju ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yartamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati sebuah jalan dalam rangka untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Berarti ini jalan ke surga. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita sedang dimudahkan untuk ke surga. Dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan masuk surga. Maka ketika kita sudah berada di dalam jalan ini, jangan keluar dari jalan ini. Maksudnya pripun? Aja kapok ngaji gue maksudnya. Wong ana wong ngaji apa? Kapok. Wonten apa mboten? Wonten. Malah ada orang memprovokasi supaya tidak ngaji. Aja ngaji ngono. Apa-apa raulih. Subhanallah, apa-apa raulih. Wong siji loro raulih kok apa-apa ora olih. Maka ketika kita sudah berada di jalan kebaikan ini, lanjutkan, teruskan. Kalau perlu tingkatkan. Nah, ibu-ibu sudah mulai ada perubahan pakai jilbab. Alhamdulillah, lanjutkan, teruskan. Panjenengan sudah mulai memperbaiki diri perlahan, bertahap, perbaiki diri, perbaiki tata tutur kata, cara berinteraksi dengan orang lain. Perbaiki, teruskan terus sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya, wahai Imam, kita istirahatnya kapan ini? Kita istirahatnya kapan ini? Ngaji, siki ngaji, ngesuk ngaji, siki salat, engko salat maning. Kita istirahatnya kapan? Kalau sudah kita letakkan kaki kanan kita di surga, saat itulah kita istirahat. Ya. Kalau sudah sampai ke surga, kita akan nikmati istirahat yang tidak ada capek lagi sesudahnya. Kalau di dunia, istirahat habis itu capek lagi. Dan ini bukan berarti engko bengi ora turu, bukan. Tetap istirahat, akan tetapi waktunya ibadah ya ibadah. Ini penafsiran yang keberapa? Kedua. Apa yang pertama tadi?
Syariat Islam. Yang kedua, amal saleh. Yang ketiga, nopo? Surga. Dan inilah penafsiran Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, qauluhu ta'ala wa nuyassiruka lil yusra, qala al-jannah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan maksud dari jalan kemudahan adalah al-jannah. Napa al-jannah? Surga. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih kabar gembira oleh Allah Azza wa Jalla akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya dimudahkan jalan ke surga, bahkan beliau itu adalah yang akan membuka pintu surga. Dan beliau yang akan masuk ke surga pertama kali. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan mendatangi pintu surga di hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti Nabi kita Muhammad SAW akan mendatangi apa? Pintu surga. Fa astaftihu, maka aku pun meminta agar pintu itu dibuka. Berarti pintunya masih tertutup. Nabi SAW sampai di depan pintu surga, beliau meminta supaya pintu surga tersebut dibuka. Fayaqulul khazinu, maka penjaga surga pun berkata, man anta, kamu siapa? Kamu siapa? Karena penjaga surganya dari mana? Dari dalam. Rasulullah SAW di luar, pintunya masih ditutup. Maka ketika Nabi SAW meminta supaya dibuka, ditanya oleh penjaga surga, engkau siapa? Fa'aqulu, maka aku menjawab, Muhammad. Aku adalah Muhammad. Muhammad maksudnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi bukan asal siapa? Muhammad. Nah, ini akeh Muhammad, Bu. Tapi kan bukan itu yang dimaksud. Jadi jenengan rosah engko cucuk tok tok tok. Siapa Muhammad? Siapa ora? Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu mendengar jawaban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu menjawab, bika umirtu la aftahu li ahadin qabla. Aku, kata malaikat tersebut, disuruh oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga untuk siapapun sebelum engkau. Berarti Rasulullah SAW yang bakalan buka nopo? Pintu surga. Nah baru nanti setelah itu akan masuk yang lain-lainnya. Maka salah satu janji yang dimudahkan, janji yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dimudahkan untuk masuk surga. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Setelah beliau masuk surga, baru kemudian yang lain-lainnya, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, kemudian para solihun. Solihun itu sinten? Orang-orang soleh. Ya, siddiqin sinten? Siddiqin itu orang-orang yang sangat jujur, sangat percaya dengan ajaran Islam. Salah satunya sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Ya. Para nabi, orang-orang siddiq,
orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh. Orang-orang saleh berarti para wali, termasuk di situ. Jadi para wali itu pengikutnya para nabi, sehingga level mereka di bawah sinten? Di bawah level para nabi dan para rasul. Ya, jadi keliru orang yang mengatakan para wali itu lebih tinggi dibandingkan para nabi, keliru. Mereka itu pengikut para nabi. Masa pengikut lebih tinggi dari siapa? Yang diikuti yang ngebuatan. Ya. Berarti ada berapa penafsiran? 3 penafsiran. Apa yang pertama tadi? Syariat Islam. Yang kedua? Masalah. Yang ketiga? Surga. Alhamdulillah kita menyelesaikan tafsir ayat keberapa tadi? Ayat ke-8. Sebelum kita tutup, ada pengumuman pengajian akhlak malam Sabtu yang biasa kita adakan di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto. Untuk pekan ini kita liburkan. Saya lupa dari kemarin nggak diumumkan di sana. Maka minta tolong kepada jamaah yang tahu teman-temannya yang mungkin hadir di sana untuk disampaikan bahwa untuk pekan ini pengajian akhlak di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto malam Sabtu diliburkan karena kami akan jenguk anak di Semarang. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.